pelayanan Pray From Home Pakatuan, dan semua kami yang bertugas telah siap untuk melayani Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa, biarlah kami diikat oleh kasih Tuhan, pengurapan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan di bidang kami masing-masing, semua dalam pengurapan Tuhan. Berdoa untuk semua yang akan hadir, Tuhan tolong supaya bisa lebih cepat masuk dalam meeting Zoom, acara ini bisa berjalan dengan baik. Semua yang kemudian bisa menjadi halangan, apakah itu jaringan, signal, gangguan-gangguan, kami berdoa supaya Tuhan ambil alih semuanya, dan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Spesial untuk hambamu, Bapak Dr. Joshua Tewu, yang terjadi pemberita firman Tuhan, dan pengurapan ilahi atas hidupnya. Berita yang kami dengar adalah berita sukacita, membangkitkan iman, pengharapan kami, membawa kami lebih dekat pada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Bawa semua doa ini dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang salah mengeluh Tuhan, sedangkan orang nyadar setiap dia. Tuhan tahu semua yang orang butuhkan, namun Tuhan minta orang setia. Apalagi orang anak-anaknya, yang penting orang sekarang badeka Tuhan, dekeng senang dia berarti. Mari puji Dia, sembah Dia, itu yang Tuhan nampak orang. Mari puji Dia, berdoa Dia, dengan hati yang tulus setia. Apa yang orang minta, pasti Tuhan mau kasih. Yang penting orang setia padanya. Tuhan piara, apalagi orang anak-anaknya. Yang penting orang sekarang berdekat Tuhan, dekeng senang dia berhati. Mari puji Dia, sembah Dia, itu yang Tuhan nampak orang. Mari puji Dia, berdoa Dia, dengan hati yang tulus setia. Mari
yang tulus setia. Apa yang orang minta pasti Tuhan mau kasih. Yang penting orang setia pada. Apa yang orang minta pasti Tuhan mau kasih. Yang penting orang setia pada. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Shalom untuk kita semua yang boleh hadir dalam acara Pray From Home Pakatuan di tahap ketiga edisi ke-42. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, kembali lagi kita dapat menyatukan hati kita dalam acara Pray From Home ini. Tujuannya kita hanya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, sebelum kita akan mulai acara ini, saya akan perkenalkan pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada edisi ketiga ini, tahap ke-42. Saya Pendeta Yopi Esembung sebagai host, dan nanti sebentar doa pembukaan akan disampaikan oleh Ibu Marlin Wongkar. Dan yang akan memimpin puji-pujian atau WL, Ibu Dr. Greti Kumase, MTH, dan pembawa doa syafaat, Ibu Pendeta Melani Monginsidi, dan hamba Tuhan yang sudah dipersiapkan untuk memberikan berkat kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Dengan hormat, saya menyebut Bapak Pendeta Dr. Joshua Tewu, MTH, yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan nanti doa penutup akan disampaikan, dan doa berkat akan disampaikan oleh Ketua Umum Pakatuan, Pendeta Dr. Separ Supit. Haleluya. Dan tim IT, admin Bapak Pendeta Donald Sendo, dan Bapak Bartel Langelo. Puji Tuhan. Tentu tidak ketinggalan juga seksi kerohanian atau pelayanan kerohanian pada setiap kegiatan setiap hari Senin, Bapak Pendeta Dr. Doni Saerang. Puji Tuhan. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, saya serahkan atau pujian dari WL, dan sesudah itu doa pembukaan akan disampaikan oleh Ibu Marlin Wongkar. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus segalanya bagi kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan samakanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari
Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi bersama-sama. Dialah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya sedih, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Yesus dicicip air madu yang manis. Haleluya. Silakan Martin membuka dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami boleh berada di tahap 3 seri 42, Pray from Home. Kami memohon, biarlah pengurapan Tuhan dan kuasanya menyertai di dalam ibadah ini. Mulai dari host, pimpin pujian, dan pendoa syafaat, serta pelayan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudusnya menyertai kita semua. Malam ini, terima kasih Tuhan atas pengurapan-Mu malam ini. Terpujilah Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Kembali WL, nyanyikan satu pujian, persiapan untuk kita masuk dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah perhatikan. Puji Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah. Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa, dan sampai selamanya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, oh Sang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, oh Sang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bersama-sama ini Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu,
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian dapat kita nikmati dalam hadirat Tuhan. Saat tiba kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya persilakan dengan segala hormat Bapak Pendeta Dr. Yosua Tewu TH untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, terima kasih Tuhan karena anugerah dan kasih setiamu lah. Maka kami boleh ada saat ini sebagaimana adanya kami semua. Tanpa terkecuali kami yang ada di sini, kami hidup oleh karena topangan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya kalau kami juga boleh melakukan ibadah doa bersama dari rumah, pray from home, Pakatuan saat ini, juga kami akui sebagai anugerah-Mu yang patut kami syukuri. Kami memuji, memuja, mengeluh-elukan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, lewat senandung kidung puji-pujian yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Greta dan kami semua, kami boleh memuliakan Engkau. Dan biarlah hati-Mu diperkenankan ya Tuhan, dan dalam perkenanan-Mu kami bermohon, berbicaralah kepada kami sekarang lewat pemberitaan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dan hidup di dalamnya. Namun sebelumnya, kami berharap Tuhan mau membuka pikiran kami, agar dengan pikiran yang terbuka, kami dapat mengerti kitab suci-Mu dengan baik dan benar. Terangi juga mata hati setiap kami, agar dengan mata hati yang terang, kami dapat memahami betapa indah, luar biasa kasih dan kuasa-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami sebagai orang-orang pilihan-Mu di dalam panggilan setiap kami masing-masing. Kami juga berharap Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu bagi kami, agar kami dapat bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar, agar hidup kami dapat memproyeksikan Kristus yang menjadi kebutuhan dunia. Bapa Surgawi yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, tentu dalam pimpinan Roh Kudus-Mu kami berharap, dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita semua katakan, amin. Amin. Malam baik for kita orang semua, dan Tuhan kiranya memberkati. Salam sehat. Shalom. Ya, terima kasih terlebih dahulu karena saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menatalayankan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah komunitas Pakatuan yang luar biasa. Ya, hormat saya buat Ketum, Dr. Shepherd Supit, dan Ibu yang ada di Zoom saat ini, dan semua rekan-rekan hamba Tuhan tanpa terkecuali, dan semua kita anak-anak Tuhan yang tengah mengikuti Zoom ini. Tuhan sendiri yang memberkati kita semua. Ada Pak Yosua Palanding juga, sahabat lama saya. Salam hormat buat Pak Yosua. Dan saudara-saudara yang kekasih, langsung saja saya berusaha menyampaikan firman Tuhan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Saya mau bertolak dari situ.
Salah satu ayat kesenangan saya dan sering saya membaca, karena ayat ini setiap kali saya membaca, dia selalu punya daya merefleksi dalam kehidupan saya. Supaya saya tetap fokus pada orientasi saya dalam panggilan Tuhan. 1 Tawarik 28 ayat 9. Bapak, Ibu, Saudara-saudara buka. Saya nggak tahu kalau disediakan, ada mungkin ya ayatnya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak admin ya, yang sudah menyajikan juga firman Tuhan secara tertulis. Kita baca sama-sama sebaiknya. 1 Tawarik 28 ayat 9. 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkannya, serta bersedia untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih, kenapa saya katakan bahwa saya senang ayat ini? Karena ayat ini merupakan petuah terakhir atau semacam wejangan dari seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, seorang raja Israel yang legendaris. Ya, dia raja tetapi dia juga gembala Israel, diurapi dengan pengurapan raja, imam, dan nabi. Namanya sangat kesohor, yaitu Daud. Dialah legenda yang mengalahkan raksasa Goliat, dan banyak lagi kisah kiprah atau cerita tentang Daud dalam kehidupannya melayani Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dan Daud sebelum dia lengser, sebelum dia meninggalkan tahta kerajaan di mana dia dipercayakan selama 40 tahun kurang lebih sebagai raja Israel, lalu harus menyerahkan kepemimpinannya atau tongkat estafet untuk ada orang lain, yaitu keturunannya, untuk melanjutkan pemerintahan Israel itu. Maka inilah wejangan terakhir dari Daud. Dan saudara-saudara, wejangan ini sangat unik. Ya, kenapa saya katakan sangat unik? Biasanya kalau seorang raja mau lengser atau karena sudah tua atau satu dan lain hal akan meninggalkan tahtanya dan akan segera digantikan, maka pasti nasihatnya, apalagi itu kepada anaknya, suksesi politik itu selalu menjadi nasihat utama, ya, bagaimana mengokohkan dinasti kekuasaan, atau mungkin nasihat bagaimana supaya meningkatkan strategi peperangan untuk melawan musuh-musuh yang semakin canggih, ya, atau mungkin nasihat-nasihat ekonomi global untuk kerajaan, dan mungkin juga ada titipan bahwa jangan sampai ada yang membongkar kasus lama sang raja yang akan turun tahta dan lain sebagainya, ya. Tetapi Daud tidak menasihati dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang militer, pertahanan, ataupun di dalam suksesi politik, bagaimana bisa mempertahankan kekuasaan selama mungkin dengan strategi-strategi jitu, sama sekali tidak. Ya, justru yang Daud nasihatkan kepada Salomo, putra penggantinya, putra mahkotanya,
ya adalah dengan berkata seperti ini. Sekali lagi saudara, saya baca bagi saudara. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Kenallah Allahnya ayahmu. Ini nasihat spiritual. Nasihat spiritual yang diyakini betul menjadi kunci akan keberhasilan Salomo, putra mahkota yang akan menggantikan dia sebagai raja. Ya. Dan saudara-saudara, di dalam kata kenallah Allahnya ayahmu itu juga terindikasi tentang iman yang tengah diwariskan oleh Daud kepada Salomo. Jadi warisan yang paling utama dari seorang hamba Tuhan, seorang ayah yang percaya Tuhan, orang tua yang percaya Tuhan adalah iman. Itu warisan utama. Warisan yang paling tidak bisa diganggu atau tidak bisa dicuri atau tidak bisa dihilangkan. Ya, dan bahkan ini kunci kalau anak-anak yang diwariskan iman, pengenalan akan Tuhan itu memegang baik-baik nasihat ini, mereka menjadi keturunan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Daud berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Ya. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ada kurang lebih 5 pokok pikiran di dalam ayat ini, saudara-saudara yang kekasih. Ya, pertama, pengenalan akan Tuhan. Ya, yang mestinya itu diwariskan oleh seorang ayah atau orang tua kepada anak-anaknya. Pengenalan akan Tuhan. Di tengah-tengah komunitas atau bangsa yang majemuk di zaman Daud, ya, dia dikitari oleh bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan atau punya Tuhan sesembahan yang berbeda dengan yang disembah oleh Israel. Misalkan orang-orang Filistin, orang-orang Yebusi, orang-orang Amon, orang-orang Moab, orang-orang yang ada di Kanaan, ya. Saudara-saudara, mereka bukan tidak punya sesembahan, punya sesembahan. Ilah-ilah mereka. Tetapi jelas tidak sama dengan apa yang disembah oleh Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dilanjutkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah saudara-saudara hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang setara dengan itu. Namun pada kesempatan ini kita menyoroti soal hukum yang pertama dan yang terutama. Pengenalan akan Tuhan dan perintah mengasihi. Saya suka mengatakan begini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Gereja-gereja Kristen kebanyakan tidak mengadopsi ini secara penuh di dalam liturgi setiap minggu. Misalkan banyak gereja yang mengutip Shema Israel, tetapi hanya langsung pada hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Padahal saudara-saudara, Shema Israel ini lebih duluan dibicarakan soal dengarlah. Makanya kata Shema itu dengarlah.
dengarlah hai Israel, Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, YHWH, Adonai itu adalah Allah kita, Elohenu kita. Adonai Elohenu. Baru dibilang Adonai Echad. Nah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini pengenalan akan Tuhan mendahului perintah mengasihi Tuhan. Ini yang banyak orang Kristen tidak menyadari. Sehingga saudara-saudara, pengenalan akan Tuhan sangat kurang pada kekristenan atau begitu beragam sehingga memunculkan polemik karena area tafsirnya begitu besar. Saudara-saudara, padahal jelas sekali Allah Israel yang kita sembah dalam perjanjian baru sebagai Yesus, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. 1 Timotius 3 ayat 15 berkata, begitu agung rahasia ibadah kita, yaitu Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Nah, saya tidak panjang lebar di sini, tetapi saya hanya ingin mengatakan seperti yang juga Paulus sampaikan, keinginannya yang paling kuat dan yang terutama mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Who Jesus really is. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Menjadi pertanyaan yang tidak pernah usang dipertanyakan oleh anak-anak manusia di sepanjang segala zaman. Saudara-saudara. Karena itulah sebabnya gereja bertanggung jawab, kekristenan bertanggung jawab untuk menyatakan, memperkenalkan Tuhan yang benar kepada semua orang di muka bumi ini, terutama kita di bumi persada Nusantara Indonesia ini. Supaya orang tahu siapakah Tuhan yang benar yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dialah Allah yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Allah telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dan dialah yang menjadi kebutuhan dunia. Sebab Tuhan Yesus Kristus inilah satu-satunya juru selamat. Satu-satunya penyelamat manusia. Satu-satunya penebus manusia berdosa. Tidak ada yang lain. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, justru memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak mau percaya alias menolak Dia akan binasa. Nah, Allahnya Daud, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Yehuda, Allah Daud, dan kemudian kita tahu, saudara-saudara, yang kita sembah di perjanjian baru, itulah Yesus Kristus, Tuhan. Yang sebenarnya harus kita wariskan pengenalan akan Tuhan yang benar ini kepada anak-anak cucu kita. Seperti saya minta tolong dibuka dulu dalam soal ini, 2 Timotius 5 ayat 1. Minta tolong admin. 2 Timotius 5 ayat 1. Ini yang diwariskan oleh Lois, nenek atau oma dari Timotius, yang juga dia terima dari Eunike, maminya. Bayangkan nenek-nenek, oma-oma dengan mami ini mewariskan iman kepada anak-anak cucu. 2 Timotius bisa dibuka. Itu ya 2 Timotius 5 ayat 1. Saudara-saudara, ini menyampaikan hal ini ya, saya penekanan saja. Kalau memang nggak bisa ditampilkan, saya penekanan. Oke, terima kasih. 2 Timotius 1. Iya, ayat 5. Sorry, saya terbalik ya. 2 Timotius 1 ayat 5. Silakan Pak, diangkat agak tinggi sedikit. Ya, kita sama-sama baca. Sebab aku teringat akan imanmu yang tidak saya ulang. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
Amin. Makasih Pak. Ini yang saya maksud bahwa iman itu harus ditularkan. Gaya bahasa modern karismatik sekarang diimpartasi. Gitu loh. Iman itu bukan cuma semacam slogan bibir, tetapi harus diimpartasi, ditularkan, dan supaya mewabah gitu loh. Iman itu. Ya, pengenalan akan Tuhan itu penting sekali, saudara-saudara ya. Jadi satu lagi ayat Pak, dalam kasus ini saya minta 1 Yohanes 5 ayat 20, minta tolong. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 5 ayat 20. Saudara-saudara. Karena seluruh anak-anak kita minta supaya kita harapkan supaya mereka tetap memegang iman yang teguh. Kita kelak akan pergi meninggalkan mereka. Mereka yang hidup, bertarung, berjuang di dunia ini, di bumi ini. Kalau mereka tidak punya iman, tidak bertuhan yang benar, bisa celaka mereka. Ayat 20 berkata begini, 1 Yohanes 5 ayat 20. Sama-sama baca, supaya kita punya pengalaman membacanya sendiri. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Yang benar itu besar kecil hurufnya. Yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Dan kemudian yang benar ini diuraikan di dalam anaknya. Anak Allah. Yesus Kristus namanya. Siapakah anak Allah yang bernama Yesus Kristus itu sesungguhnya? Ayat berikutnya berkata, dia, kalimat berikutnya berkata, dia, he is, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus itulah Allah yang benar, the true God, dan sekaligus sebagai everlasting life, hidup yang kekal, eternal life. Jadi di luar Yesus Kristus tidak ada Allah yang benar. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Allah yang benar. Dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Yang ada kebinasaan yang kekal, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, pengenalan akan Tuhan inilah yang wajib kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan harta benda berkelimang, uang, aset, dan sebagainya yang mungkin saja bisa menjadi malapetaka buat mereka karena perebutan harta. Ya, uang, harta benda belum tentu bisa membawa mereka mengenal Tuhan. Tapi justru jauh dari Tuhan, itu pasti. Ya, saya tidak menutup kemungkinan harta benda, warisan bisa juga membuat anak-anak lebih mengenal Tuhan. Tapi itu presentasinya 90% banding 10. Ya, iman kalau diwariskan dia bisa menghasilkan harta kekayaan. Iman diturunkan kepada orang tua, kepada anak-anak, bisa menjamin hidupnya diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ya, tapi jangan dibalik. Belum tentu harta benda bisa kita wariskan lalu menghasilkan iman, tidak. Tapi iman sudah pasti bisa menghasilkan berkat-berkat yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, yang kedua, kalau dikatakan begini, sekarang kita bicara yang kedua adalah beribadah. Kan dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, itu yang pertama. Dan yang kedua, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Ini yang kedua, beribadah. Nah, banyak orang beribadah asal beribadah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Padahal ibadah itu ada aturannya. Bukan soal aturan liturgia. Liturgia bisa macam-macam, Bapak Ibu. Ya, tata ibadah kita bisa bermacam-macam sesuai dengan sinode gereja masing-masing, nggak ada masalah. Ya. Tetapi yang Tuhan mau di sini, ibadah yang kita dituntut adalah bicara ibadah yang tulus, ikhlas, dan rela hati. Saudara-saudara, apapun bentuk liturgimu, apapun tata ibadahmu, bentuk tata ibadahmu, nggak ada masalah bagi Tuhan. Yang masalah kalau engkau beribadah tanpa hati. Ibadahmu
puji-pujianmu, nyanyianmu, doamu, penyembahanmu tidak lahir dari dalam hati. Cuma semacam kebiasaan, tradisi agamawi. Itu yang Tuhan tidak mau, saudara-saudara. Nah, makanya ibadah orang Kristen itu beda. Bukan ibadah simbolik. Bukan ibadah yang lebih mengutamakan simbol-simbol, aturan-aturan simbolik, ya, sujud misalkan, kiblatnya kemana, berapa kali sujud, bagaimana harus angkat tangan, harus bertepuk tangan, harus berlutut dan sebagainya. Itu cara-cara simbolik saja, saudara-saudara. Ya, tetapi yang Tuhan mau lebih hakikat, ibadah yang lebih mendasar, yaitu yang lahir dari hati. Banyak orang yang beribadah secara liturgis. Mereka bisa angkat tangan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka bisa lipat tangan, tutup mata, kelihatan kudus sekali, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Hatinya nggak jelas ada di situ. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang Tuhan lihat adalah hati. Bukan kita punya posisi badan berdoa. Bukan. Bukan soal bagaimana kita memasang muka-muka kudus ketika kita menyanyi. Bahkan kalau kita sedang beribadah, kita lebih kudus, lebih suci daripada malaikat dan belia. Ya, padahal hati menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Tuhan melihat hati, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya yang kedua ini bicara tentang ibadah hakikat. Ibadah yang Tuhan mau itu harus keluar dari hati. Jika engkau menyanyi, harus keluar dari hatimu yang memuliakan Tuhan dengan bibirmu yang memasyurkan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya engkau juga beribadah dengan tulus, ikhlas. Ini ada 3 kata ini, tulus, ikhlas, dan rela hati. Nah, lawan dari 3 sekaligus ini 1. Ya, motifnya mamon, keuntungan. Jadi kalau kita beribadah, apapun tugas kita, apapun tanggung jawab kita dalam ibadah, kalau ibadah berjamaah ya, berjemaat ya, itu tulus, harus tulus, ikhlas dan rela hati. Ya. Jangan saudara-saudara beribadah dengan motif mencari keuntungan pribadi di dalamnya. Mencari keuntungan mamon. Ada orang rajin beribadah untuk mencari popularitas. Mengambil bagian aktif dalam pelayanan, tapi perburuannya bukan perkenanan Tuhan, tetapi perburuannya adalah popularitas, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tuhan tahu loh, ya. Dengan rela hati, saudara-saudara. Artinya, kau tidak menuntut apa-apa ketika engkau dipercayakan untuk memimpin ibadah mungkin, atau melakukan tugas pelayanan tertentu. Saudara, orientasimu adalah perkenanan Tuhan. Agar kita dapat jadi berkat. Tuhan dimuliakan. Nah, saudaraku yang terkasih. Hal yang ketiga. Sebelum itu, saudara mungkin berkata, saya tulus kok Pak Yosua. Saya ikhlas dan rela hati. Makanya saya bilang tadi, bagus dong. Tapi Tuhan yang tahu hatimu, Tuhan yang lihat hatimu. Ya. Kalau kita hanya bisa lihat performance seseorang, performance-nya ketika dia sedang beribadah, dia angkat tangan kelihatannya kudus sekali, dia berdoa tutup mata ataupun buka mata dengan mengarah ke sorga. Berbagai macam ekspresi Anda bisa lakukan. Ya, tetapi Tuhan tetap lihat hati. Gitu loh saudara-saudara. Ya, itu sebabnya ini kita penting introspeksi diri. Bahwa kalau kita sudah mengenal Tuhan akan terproyeksi dengan ibadah kita. Ibadahnya yang dikatakan oleh Yohanes itu bahwa penyembah-penyembah benar telah tiba. Penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang kasih. Saya nggak perlu jabar lagi di sini, hamba-hamba Tuhan. Rasanya juga saya gak risih kalau ngomong khotbah para pendeta dan rekan-rekan pelayan. Tapi orang Manado bilang, orang berbagi saja. Ini sharing berbagi. Apa yang saya pahami, apa yang saya yakini, saya share kepada saudara. Paling tidak,
bisa menambah-nambah wawasan kalau ada yang belum tahu. Tapi kalau sudah ada mungkin peneguhan saja, puji Tuhan. Nah, yang terakhir saudara-saudara, saya mau ajak saudara lihat bagian ketiga, bahwa Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Hebat di sini ya. Anda bisa mengatakan, saya beribadah dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Nah, Tuhan menyelidiki segala hati loh. Ya. Segala hati manusia Tuhan selidiki. Ya. Apakah betul-betul motifmu murni, tulus, ikhlas, rela hati dalam melayani, atau ada udang di balik kuitiau? Itu Tuhan yang tahu itu. Menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat. Niatmu beribadah, niatmu ke gereja untuk apa? Ambil bagian dalam pelayanan, aktif di sana sini, niatmu apa? Tuhan tahu. Anda mungkin berkata, saya mau melayani Tuhan, saya terpanggil Pak. Puji Tuhan. Ya, tapi ingat, yang menjadi hakim adalah Tuhan, bukan orang-orang di sekitarmu, dan bukan juga pengakuan kita yang akan membenarkan kita, tetapi Tuhan adalah hakim atas kita. Akan terlihat orang yang sungguh-sungguh, orang yang tulus, orang yang ikhlas, dan rela hati dalam pelayanan, dalam beribadah. Itu nggak bisa dibohongin, bahkan kita rasakan auranya, kita rasa, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ya. Kalau Anda bilang begini, ya kita juga beriman Pak Yosua, tetapi kan kita juga masih hidup di dunia, kita butuh ini, butuh itu, dan itu sebabnya ya kita nggak boleh munafik dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa lumrah yang kita sering dengar. Betul, ya. Tetapi dengar saudara-saudara, apa cita-citamu di depan? Tuhan penyedia masa depan yang penuh harapan, saudara-saudara. Jangan lupa ayat itu. Ya, Tuhan juga ahli dalam merealisasi cita-cita anak-anak percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dia ahli dalam merealisasi mimpi dan harapanmu, saudara-saudara. Makanya kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, kata juru itu ahli. Dia pakar dalam menyelamatkan engkau, bukan saja menyelamatkan jiwamu, tapi menyelamatkan harapanmu yang mulai rontok. Yesus juga ahli dalam menyelamatkan perusahaanmu yang terancam bangkrut. Yesus juga ahli dalam menyelamatkan keluargamu yang diambang perceraian dan lain sebagainya. Serahkan sama Yesus. Dia juru, dia pakarnya, dia ahlinya. Saudara-saudara yang terkasih. Ya. Dan yang keempat, ini yang terakhir, betul-betul terakhir. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ya, sebenarnya ada dua bagian, tapi saya satukan aja langsung. Jadi yang keempat dan lima, dua pokok pikiran di sini. Jika engkau mencari dia, Amos berkata begini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, jangan cari hidup untuk ketemu Tuhan, nggak bisa. Jangan dibalik ayat itu. Ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tapi jangan cari hidup untuk bertemu Tuhan. Enggak begitu ayatnya, bro. Nah, itu sebabnya kalau engkau mencari Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, Tuhan mengerti cita-citamu. Tuhan tahu merealisasikan harapan mimpimu dan cita-citamu. Saudara-saudara, carilah Tuhan. Ya. Lewat apa? Lewat doa. Lewat kontemplasi harian kita, perenungan pribadi kita dengan firman Tuhan, kita baca, kita renungkan. Saudara-saudara, percayalah, orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Dan yang kelima terakhir, jika engkau meninggalkan dia, ya, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Wow. Saudara-saudara, kalau kau cari dia, dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jikalau engkau meninggalkan dia,
maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, selalu ada pilihan bagi setiap orang. Karena Tuhan telah menaruh yang namanya free will, kehendak bebas dalam diri tiap manusia. Supaya oleh kehendak bebas itu, dia memutuskan mau berpihak kepada Tuhan, mau cari Tuhan atau tidak. Nah, itu sebabnya Tuhan paling senang kalau kita menggunakan free will, keputusan pribadi saya untuk dengan rela, dengan tulus, dengan ikhlas mencari Tuhan. Ya, supaya ibadah kita betul-betul ibadah yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi hati-hatilah saudara-saudara, tipu daya dunia, pangkat, jabatan, uang, ya laki-laki, wanita, dan semua itu godaan dunia bisa membuat kita tertipu seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, tertipu dan melepaskan kuasa yang telah dia terima dari Tuhan, kasih dan seterusnya, dan dia jatuh dalam dosa. Ingat, orang bisa meninggalkan Tuhan karena tertipu ya oleh Tuhan-Tuhan lain, ya tertipu dengan pesona yang dikelabui oleh setan iblis agar manusia kemudian terseret, terbawa. Nah, itu sebabnya waspadalah, berhati-hatilah. Jangan sampai tipu daya dunia ini membuat engkau jadi meninggalkan Tuhan. Jikalau engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Inilah firman yang Tuhan mau kita dengar saat ini, agar kita betul-betul merenungkannya dan menjadikan itu pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan, bagi keberkatan manusia di mana kita Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati. Amin. Silakan Pak, saya serahkan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa pada malam hari ini, kita kembali dibekali, kita sebagai orang-orang tua dapat memberikan atau mewariskan iman kepada anak-anak kita. Kita selalu mengajak mereka untuk selalu beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Yosua yang sudah memberikan bekal bagi kami lagi semua pada malam hari ini. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya minta WL untuk nyanyikan satu pujian untuk persiapan kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita dan memberkati kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Sementara kita mendengarkan pujian yang disampaikan oleh pemimpin pujian Ibu Dr. Greta Kumase, dapat memberikan persembahan kita melalui rekening bendahara yang akan ditayangkan di layar kaca saudara. Pun persembahan yang kita berikan itu untuk kelancaran pelayanan Pray from Home Persatuan dan kegiatan-kegiatan yang kita akan hadapi ke depan. Lebih dari hidup, kemurahan, lebih dari hidup.
Haleluya. Amin. Tuhan berkati pujian yang sudah disampaikan, dan Tuhan juga memberkati setiap kita semua yang sudah dapat memberikan persembahan kita untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan dalam ibadah-ibadah, bahkan kegiatan-kegiatan kita ke depan. Puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Melani Mongin Sidi Manopo STH. Puji Tuhan. Silakan Bu Pendeta. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan, kami masih ada di dalam acara PFH, di dalam seri ke-3 Tuhan, di dalam edisi ke-42, semuanya dengan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau selalu nyatakan yang terbaik, Tuhan, masih bisa Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih pada saat malam hari ini kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua, bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan, kami harus lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Bahkan kami harus lebih mengenalkan Engkau di dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami, bahkan keluarga besar masyarakat dan semuanya Tuhan, untuk mereka tetap berharap bersandar kepadamu Tuhan, tetap mengandalkan Engkau di dalam segala hal Tuhan, mewarisi hal-hal yang baik Tuhan, khususnya kalau pada saat ini Tuhan Pakat Tuhan sudah mewarisi hal yang baik Tuhan, melaksanakan doa di masa pandemi ini Tuhan, sehingga kami melihat banyak hal yang Engkau sudah nyatakan Tuhan, sehingga Tuhan COVID-19 bisa Tuhan Yesus menurun sampai saat ini Tuhan, dan bangsa negara kami Tuhan semakin Tuhan dipulihkan oleh Engkau Tuhan, dan banyak yang sudah Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Untuk itu malam hari ini kami tetap bawa doa, dalam doa Tuhan buat Ibu Sonia Sinombar Tuhan, di dalam masa pemulihan yang dia jalanin Tuhan, sakit penyakit Engkau sudah lalukan Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan sempurna dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Ketua Harian kami Bapak Pendeta Donald Sendo, yang saat ini mengalami kurang sehat badan, sakit apapun yang dia alami Tuhan. Kami pengurus Pakat Tuhan yang ada malam hari ini, kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, Engkau jamah Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan sempurna buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang tahu kehidupannya Tuhan, dia yang senang melayani Engkau, dia yang senang melakukan hal yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Berikan kesehatan sempurna Tuhan, bahkan di dalam rumah tangga, di dalam pergumulannya Tuhan, Engkau memberikan dia Tuhan Yesus kemenangan, pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dan kami bersyukur, kami sudah berdoa buat PON yang sudah berlangsung dan sudah selesai dengan keadaan yang baik Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan semuanya karena campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami Pakat Tuhan yang ada, sehingga apapun yang kami doakan Tuhan, kami hanya percaya bahwa Engkau Allah yang sudah menjawab segala sesuatu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa negara kami dengan kondisi yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memilih pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, dan sampai aparat Tuhan, keamanan, bahkan Tuhan Yesus sampai RT RW Tuhan. Engkau berikan Tuhan hikmat, kebijaksanaan Tuhan di dalam memimpin bangsa negara kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau ambil alih setiap kehidupan mereka Tuhan, setiap keputusan, setiap tindakan apapun yang mereka lakukan Tuhan. Engkau ambil alih Tuhan, Engkau campur tangan, karena banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Begitu juga pemerintahan DKI Jakarta Tuhan, dari Pak Anies dan aparat lainnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan, DKI penuh kemuliaan-Mu Tuhan, karena banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami juga berdoa buat Sulawesi Utara, biarlah Engkau terus berkarya di dalam kehidupan pemerintahan yang ada di sana Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan,
kami tetap berdoa untuk Sulawesi Nanti Utara ketemu Tuhan, nanti. karena itu adalah kota kelahiran kami Tuhan, di mana kami dibesarkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat gereja-gereja, misionaris Tuhan, buat penginjil-penginjil Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu di mana saja Tuhan, baik di pedalaman-pedalaman, di kota-kota Tuhan, di hutan-hutan sekalipun Tuhan, di gunung, di lembah, dimanapun saja berada Bapa. Engkau Allah yang memakai dengan kuasa Tuhan, otoritas kuasa-Mu Bapa. Kau berikan Tuhan mereka kekuatan, kemampuan Bapa. Bahkan Engkau memberkati setiap kebutuhan mereka Tuhan, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga mereka Tuhan, agar supaya Tuhan mereka melihat bahwa ada satu bukti nyata Bapa, bahwa Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa, yang kami layani di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi juru selamat kami di dalam segala hal Tuhan. Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh pengurus Pakatuan, pengurus besar Pakatuan yang ada Tuhan. Berikan persatuan, berikan kesatuan, kesehatian Tuhan. Di dalam kami Tuhan melakukan apa yang menjadi tujuan, misi, visi. Di dalam Pakatuan, khususnya di dalam memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai setiap pribadi-pribadi yang ada Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau berikan kami visi misi Tuhan di dalam Engkau, agar supaya Pakatuan ini menjadi berkat, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap perpecahan, perselisihan Tuhan, hal-hal yang lain Tuhan, yang mencoba merusak Tuhan pekerjaan-Mu di dalam Pakatuan. Kami berdoa sehati di dalam nama Yesus. Berikan Tuhan Yesus hati kami mengasihi, berikan hati kami selalu Tuhan Yesus mau bersatu Tuhan, untuk memajukan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya di DKI ini, di mana kami Pakatuan, pengurus besar Pakatuan berada Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hanya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menguatkan setiap kami yang ada. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang lain yang pada saat malam hari ini ikut bersama-sama kami di luar pengurus Pakatuan. Engkau memberkati, Engkau juga akan Tuhan Yesus memberikan mereka waktu Tuhan, atau mereka mau memberi waktu Tuhan untuk sama-sama beribadah dengan kami, dengan pengurus Pakatuan di minggu-minggu yang akan datang. Setiap doa-doa kami, setiap permohonan kami, hanya Engkau Allah yang sanggup menjawab, Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan Tuhan, dan semuanya adalah indah pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa syafaat kami pada saat malam hari ini, yang hamba-Mu persembahkan hanya di dalam nama yang heran dan kudus dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas doa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Melanie. Dan kita akan mengikuti sambutan atau sapaan daripada pengurus, Ketua Umum, Pakatuan. Saya persilakan Pendeta Dr. Sepat Supit. Dipersilakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Senang sekali boleh berada di tengah saudara malam hari ini. Kita tetap setia dalam doa dan kita percaya bahwa ketika kita berdoa, tadi Pendeta Yosua sampaikan, carilah Tuhan maka Dia berkenan akan ditemui. PFA merupakan satu upaya untuk kita mencari Tuhan melalui doa. Jadi tidak sia-sia saudara berdoa pada malam hari ini. Ya. Haleluya. Terima kasih untuk Pendeta Yosua Tewu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Luar biasa. Tadi saya lihat latar belakangnya Pak Yosua ini bagus juga ya. Dia punya ada 2 kepala yang bertolak belakang. Saya sendiri belum tahu apa artinya. Tapi kira-kira kalau dilihat pertobatan dalam bahasa asli kan itu metanoia. Artinya perubahan pikiran. Boleh jadi ini pertobatan yang sesungguhnya adalah otak pikiran yang berubah ini. Jadi kita setiap kali kita melihat itu, kita akan melihat bahwa wah, kita butuh bertobat. Kita butuh untuk selalu mendekatkan diri kepada Dia. Kita butuh mencari Tuhan dan kita butuh mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Haleluya. Salam untuk keluarga. Pak Yosua ini istrinya, jadi kalau orang Manado bilang agak Batman juga ya. Batak Manado. Jadi boru apa lupa saya. Rumah Pea, Rumah Pea. Rumah Pea. Jadi istri Pak Yosua ini dari Sumatera Utara, asam di gunung ketemu garam di laut. Utara dan utara ketemu. Sulawesi Utara dan Sumatera Utara menyatu. Wah, luar biasa. Menjadi berkat yang indah untuk Indonesia. Dia juga mengembalakan di tempat beliau di Kalibata sana. Tuhan memberkati Pak Yosua, maju terus. Bagaimanapun juga Pak Yosua adalah rekan hamba Tuhan Kawanua yang harus kita saling mendukung satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Ke depan ada pokok-pokok doa tentunya yang ingin kita capai. Tolong terus buat dalam doa. Tim ADART sementara bekerja dengan begitu giat dan kita doakan supaya dalam waktu dekat mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Harapannya kira-kira ya akhir atau November awal sudah selesai, sehingga harapannya di dalam Pontrang ini kita sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sehingga Pakatuan ini pun kita bisa wariskan kepada anak cucu kita juga. Di samping iman, kita wariskan solid di depan. Terima kasih untuk Ibu Sekum yang saya lihat ada, tapi masih fisiknya masih ada di luar negeri. Ya, Tuhan menyertai Ibu Sekum dalam waktu dekat beliau kembali karena beliau menjadi ketua panitia untuk Pontrang Pakatuan pada rencananya tanggal 4 Desember.
kita terus dalam doa untuk semuanya ini. Saya rasa itulah hal-hal yang ingin kita sampaikan bersama-sama. Sekali lagi bersyukur, tetap prokes, protokol kesehatan, karena memang ya karena doa dan upaya gereja-gereja, kelompok masyarakat, pemerintah bekerja bersinergi, akhirnya kita sendiri menuai bahwa COVID sudah semakin menurun dan sudah datar. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat akan semakin normal lagi sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa. Namun demikian roh penginjilan tetap kita kobarkan terus. Ya, jadi ada perkiraan kalau kita nggak hati-hati bisa ada gelombang ketiga, tapi kita doakan itu tidak akan terjadi. Amin. Ya, namun tentu itu harus dibarengi juga dengan ketertiban kita tentunya. Tidak ada salahnya kita mengikuti anjuran pemerintah. Jadi inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk Pak Yopi yang sudah menjadi host yang luar biasa dan semua yang bertugas, Bu Greta, Bu Melani, bahkan semua kita. Saya melihat ada Ibu Koni juga yang baru kelihatan ya. Tapi selamat datang, ada Pak Alex Pakasi dari Bintaro. Ini kawan kita, Bapak Tumando. Ini penyanyi. Pak Yosua nanti sekali-sekali undang nih Pak Moritz Tumando. Jago sekali menyanyi. Mau kulintang, mau apa, semua beliau bisa. Ibu itu Lilis. Pak Yosua itu penyanyi juga Pak. Oh penyanyi juga. Iya. Beliau yang ajar saya nyanyi. Oh, sudah. Kalau Dapat nih mau cerita kalau Dr. begitu. Moritz, Pak Pendeta, Pak Dr. Sufit mau undang Pak Moritz itu harganya mahal sekali. Oh, itu. Luar biasa. Itu guru saya itu, Pak. Horas Pak Moritz. Pemain Horas, juga Horas. Batak itu. Oke, Tum, tutup dulu dalam doa baru nanti saling menyapa. Iya. Oke. Terima kasih juga untuk Ibu Lilis Purba, Pak Ferry Poli dan semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, Maju terus. shalom. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mungkin satu pujian dari PL dan saya kembalikan kepada Pak Ketum akan tutup dalam doa dan doa berkat. Bu Greta silakan. Sebelum kita menerima doa berkat, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur hanya bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji hormat bagi Engkau Tuhan atas perkenan-Mu. Pray from home. Malam hari ini boleh berlangsung dengan baik dan di atas segala-galanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan balas berkat untuk semua kami yang sudah terlibat maupun mungkin saudara kami yang belum sempat ada oleh karena ada halangan apapun yang hamba tidak tahu, tapi Engkau yang tahu. Engkau juga melawat mereka sebagaimana Engkau melawat kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba Tuhan, dan berkatilah pelayanan Pakat Tuhan ke depan, biar kami seboleh-bolehnya menjadi berkat sesuai dengan tuntunan Tuhan hari lepas hari. Dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, saudaraku yang kekasih. Marilah kita terima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta kekuatan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai semua saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati pekerjaan saudara, Tuhan menjaga keluar masuk saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.
Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ada yang mau